Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi matematika kelas 8 bab relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu relasi dan fungsi? Relasi dan fungsi adalah hubungan memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan B. Ya, hubungan memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, hubungan memasangkannya ini ada beberapa cara dan ada beberapa aturan pemasangan, gitu ya, sesuai dengan himpunan yang diminta. Nah, cara memasangkan relasi fungsi itu ada 4 cara. Nah, kita akan mempelajari keempat cara semuanya saat ini. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Nah, seperti apa diagram panah itu? Misalkan diketahui himpunan A adalah 4 orang siswa. Misalkan kita beri nama Adi, Budi, Cindy, dan Denny. Nah, jangan lupa ya cara menulis himpunan pakai kurung kurawal seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Kemudian himpunan B, misalkan pelajaran yang disukai. Misalkan IPA, IPS, MTK, dan Bahasa Indonesia. B-Indo, kita singkat B-Indo ya. Nah, untuk membuat diagram panah, pertama kita buat dalam bentuk seperti ini. Ya. Kita buat dalam bentuk lonjong. Kita buat seperti ini. Kemudian kita tulis namanya, nama himpunan A-nya. Ada Adi, Budi, kemudian Cindy, dan Denny. Nah, sebelah kanannya untuk himpunan A kita kasih titik. Kasih titiknya sebelah kanan. Seperti ini ya. Nah, kemudian himpunan B adalah himpunan mata pelajaran yang disukai. Kita buat IPA, IPS, MTK, dan B-Indo. Nah, kita kasih titik sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Misalkan kalau kita pasangkan Adi suka pelajaran IPS, kita hubungkan. Nah, jadi dihubungkan antar himpunan kemudian dikasih panah. Seperti ini ya cara mengerjakannya. Kemudian Budi suka pelajaran B-Indo. Nah, Budi suka pelajaran B-Indo. Cindy suka pelajaran IPA. Suka pelajaran IPA dan MTK. Misalkan 2 nih Cindy sukanya. Nah, dan Denny suka pelajaran MTK saja. Gitu ya. Jadi kurang lebih bentuknya kita pasangkan seperti ini. Jadi Adi menyukai IPS, Budi menyukai B-Indo, Cindy menyukai IPA dan MTK, Denny menyukai MTK. Jadi aturan memasangkannya ini sesuai dengan masing-masing nanti soal yang diketahui. Baik, kita contoh selanjutnya nih untuk diagram panah. Kemudian contoh kedua, misalkan diketahui himpunan A adalah bilangan asli, yaitu 10, 11, 12, 13, dan 14. Mungkin 5 bilangan asli.
Kemudian himpunan B diketahui bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 10, berarti himpunan B 2, 3, 5, dan 7. Nah, dari yang dua himpunan yang diketahui ini, kita buat diagram panahnya. Himpunan A kita buat dulu diagram panahnya dalam bentuk lonjong. Ya, 10 titik, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita buat himpunan B-nya. Himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Nah, misalkan kita beri aturan pemasangan anggota himpunan A dengan himpunan B. Kita bikin pemasangan adalah aturan kelipatan dari A, bacanya gini, A kelipatan dari B. Bacanya A kelipatan dari B. Nah, coba kita cek satu-satu. Coba kita cek satu-satu. Apakah 10 kelipatan dari 2? Betul ya? 10 kelipatan dari 2 berarti kita pasangkan karena 10 kelipatan dari 2. 10 bukan kelipatan dari 3. 10 kelipatan dari 5 berarti kita pasangkan 10 dengan 5. Nah, jadi begitu. Jadi bacanya A kelipatan dari B. Ya, berarti 10 kelipatan dari 2, betul. 10 kelipatan dari 5, betul. Kemudian 11. Apakah 11 ada salah satu kelipatan dari angka-angka ini? Tidak ya, tidak ada ya. Nah, berarti 11 dia tidak memiliki relasi ke B. Ya. Jadi 10 relasinya ada 2 nih. 11 ternyata tidak punya relasi. Gitu. Ibaratnya nggak punya teman gitu 11-nya ya. Nah, sekarang 12. 12 kelipatan dari berapa di antara ini? Iya, betul, karena 12 itu genap ya. Berarti 12 itu kelipatan dari 2. Nah, kita kesini dikit deh. Kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 3. Gitu ya. 12 kelipatan dari 2, 12 kelipatan dari 3. Kemudian apakah 13 ada kelipatannya dari salah satu ini? Tidak ada juga ternyata. Jadi 13 tidak ada kelipatan dari 2, 3, 5, 7. Dan terakhir 14. 14 kelipatan dari 2 ya, karena dia genap. 14 kelipatan dari 2 dan 14 juga kelipatan dari 7. Nah, jadi hubungan memasangkan himpunan H dengan himpunan B dari angka 10, 11, 12, 13, 14 dengan 2, 3, 5, 7 dengan faktor kelipatan dari adalah seperti ini. 10 ke 2, 10 ke 5, kemudian 12 ke 2, 12 ke 3, kemudian 14 ke 2, dan 14 ke 7. Nah, nanti data ini akan kita pakai untuk membuat cara himpunan, cara relasi fungsi selanjutnya. Kemudian cara kedua adalah penyajiannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan atau pasangan berurutan saja juga boleh. Himpunan pasangan berurutan. Nah, dari data yang tadi sudah kita kerjakan di contoh pertama ya. Tadi himpunan A adalah 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian himpunan B tadi adalah 2, 3, 5, 7. Dengan faktor dengan aturan kelipatan dari. Dengan A kelipatan dari B. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan berarti dibuat masing-masing. Tadi 10 ke berapa, kemudian angka yang mana kemana gitu ya. Jadi himpunan berurutan A ke B kita tulis begini. Seperti himpunan berarti. Nah, pakai kurung kurawal. Kemudian seperti menulis koordinat. Berarti 10 tadi berpasangan ke 2 dan 5 ya. Berarti kita tulis 10,2. Kemudian kita tulis 10,5. Nah, begitu. Kemudian 11 tadi tidak punya relasi 12. 12 tadi pasangan kedua dan 3. 12,2. 12,3. Nah, selanjutnya
Kita tulis ke bawah ya. Selanjutnya tadi yang terakhir adalah 14. Kemudian 14,2 dan kurung dulu. Kemudian 14,7. Kita tutup kurung kurawal. Jadi himpunan pasangan berurutan seperti kita menulis bentuk koordinatnya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi tadi 10 pasangan dengan 2, 10 pasangan dengan 5, jadi 10,2, 10,5 ya, hingga tadi pasangannya adalah 14,7. Kemudian penyajian relasi dan fungsi dalam bentuk ketiga adalah dengan tabel. Nah, ini mudah ya. Kita anggap himpunan A sebagai fungsi X ya, himpunan B sebagai Y-nya. Ya. Jadi kita buat kalau A kelipatan dari B, nanti kita buat di sini X ya dengan fx. Jadi fungsi itu simbolnya adalah fx atau bisa juga y. Sementara kita tulis y dulu deh ya. Jadi x dengan y, kita buat tabel sederhana saja pasangannya yang tadi. Nah, kita buat tabel sederhana. Tadi pertama adalah 10 berpasangan sama 2. Kemudian 10 berpasangan dengan 5. Jadi dibuat tabel hasilnya tadi. Kemudian 12 berpasangan dengan 2. Kemudian 12 berpasangan dengan 3. Dan 2 lagi ya. Kita bikin 2 tabel lagi. 14 berpasangan dengan 2 dan 14 berpasangan dengan 7. Jadi bentuk tabel kelipatan dari A kelipatan dari B seperti ini ya. 10, 2, 10, 5, 12, 2, 12, 3, 14, 2, dan 14, 7. Nanti Y ini akan lebih dikenal sebagai dengan fx selanjutnya untuk materi selanjutnya. Nah, kemudian untuk penyajian keempat adalah dengan cara diagram kartesius. Berarti kita membuat koordinat kartesius seperti materi bab 2 ya. Jadi kita membuat diagram kartesius. Kita buat titik koordinatnya masing-masing. Nah, kita karena ini bentuk papannya terbatas, kita pakai estimasi saja ya. Jadi di sini ingat, ini titik 0,0, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Misalkan di sini angkanya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Kita kasih angka 10 di sini ya. Kita kasih angka 10 di sini. Jika kalian punya buku kotak-kotak, nanti bisa lebih rinci lagi menulisnya. 1 2 3 4 5 sampai 10. Kemudian ini 11, ini 12, ini 13, dan ini 14. Nah, untuk Y-nya mungkin cukup nih. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, cukup ternyata. Tadi kita buat 10 berpasangan dengan 2, berarti 10,2. Nah, seperti yang sudah dipelajari ya. Membuat diagram kartesius, berarti membuat titik koordinatnya. Ini berarti titik 10,2. Kemudian titik 10,5. Nah, ini titik 10,5. Kemudian 12,2 dan 12,3. Di sini 12,2, 12,3 naik 1 berarti Y-nya ya. Di sini 12,3. Kemudian X yang terakhir adalah 14. Nilainya adalah 14,2 dan 14,7. Yang paling tinggi nih. Nah, jadi untuk membuat diagram kartesius seperti ini, kita buat titik koordinatnya 10,2, 10,5, terakhir 14,7. Paham ya perbedaan dari penyajian pertama dengan diagram panah dengan sampai penyajian keempat dengan diagram kartesius. Nanti akan lebih sering muncul biasanya materi ini dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dari buku paket BSE.
yang ayo kita berlatih 3.1. Jika kalian punya bukunya, buka halaman 86. Kita akan membahas beberapa soal ya. Pertama, kita bahas nomor 1. Diketahui himpunan A dengan angka 4, 9, 16, 25. 4, 9, 16, 25. Dan himpunan B dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan adalah relasi yang dapat dibuat dari A dan B. Nah, kita buat dulu diagram panahnya. Kita buat dulu. Di sini angkanya 4, 6, 4, 9, 16, dan 25. Dengan himpunan B angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira yang memungkinkan apa nih? Apakah kurang dari, akar dari, kelipatan dari, atau kuadrat dari? Nah, 4 kurang dari 1 itu betul ya, tapi 4 tidak kurang dari 5. Kebalik, 4 lebih dari 1, 4 kurang dari 5. Seperti itu ya. Kemudian berarti tidak cocok ya untuk kurang dari. 4 akar dari 1 tidak cocok juga. 4 kelipatan dari 1 masih masuk. 4 kelipatan dari 2 masih masuk, tapi 4 bukan kelipatan dari 3. Nah, berarti ini kemungkinan besar adalah jawabannya yang D. Ya, faktornya jawabannya adalah kuadrat dari 4. Berarti kuadrat dari berapa 4 itu? 4 kuadrat dari 2. Bacanya gitu ya. A apa dari B? 4 kuadrat dari 2. Berarti kemudian 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Dan terakhir 25 kuadrat dari 5. Berarti untuk jawaban nomor 1 adalah relasi antara himpunan A dengan himpunan B, berarti relasi kuadrat dari. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 7. Nomor 7, diketahui himpunan K 6, 9, 15, 6, 9, 15, 21, 24, 27, 21, 24, 27. Dan himpunan L. Himpunan L adalah 2, 3, 5, 8, 9. Nah, yang diminta relasi dari K ke L adalah 3 kalinya. Berarti kita cocokkan ya, kita pasangkan K ke L yang mana yang 3 kalinya. Berarti ini himpunan K. Angkanya 6, 9, 15, 21, 24, dan 27. Sedangkan himpunan L angkanya adalah 2, 3, 5, 8, dan 9. Nah, karena relasi yang diminta adalah relasi 3 kalinya dari, berarti coba kita pasangkan nih. 6 kan 3 kalinya dari 2, gitu ya. 9 3 kalinya dari 3. 15 3 kalinya dari 5. Apakah 21 ada 3 kalinya? Tidak ada ya. Harusnya 21 itu 3 kalinya dari 7. Berhubung tidak ada 7, berarti 21-nya kita kosongkan. Kemudian 24 3 kalinya dari 8. Dan terakhir 27 3 kalinya dari 9. Jadi ini hubungan memasangkan relasi K 3 kalinya dari L. Nah, cukup mudah ya. Untuk lebih memantapkan, mungkin bisa kita buat latihan ya. Latihan untuk nomor 4, 6, dan 12. Nah, mudah-mudahan setelah latihan nanti kalian lebih paham. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.